Halo sobat nih, gas lagi yuk Dragon Master, langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Zhu Mingyang datang ke kota Linchuan, ia pun menemui Ling Xia. Ya, setelah Zhu mengetahui banyak hal-hal unik yang muncul di sekitaran portal naga yang memang ada di sekitaran dataran Linchuan, Zhu dan juga Ling Xia, mereka berdua berencana untuk menjelajahi tempat itu. Kini Zhu dan juga Ling Xia yang berjalan menuju tempat itu. Zhu ia pun cukup terkesima dengan apa yang ada di depan matanya, karena memang ini sungguh sangat indah. Hei, apakah gelombang ketiga telah dimulai? Tanya dari Zhu. Ya, sepertinya begitu. Saat ini cakupan wilayah dari gelombang ketiga juga telah mulai meluas ke seluruh dataran Linchuan dalam waktu yang cukup singkat. Dan sepertinya semua yang ada di tempat ini akan segera terpengaruh dengan energi spiritual itu. Sambut dari Ling Xia. Dan benar saja, tiba-tiba saja, boom, ada ledakan energi dari balik gunung. Dan itu juga membuat Ling Xia pun berujar, ayolah, sepertinya benda yang kita cari telah siap untuk dipanen. Oke, baiklah, ayo kita pergi, sambut dari Zhu. Sedangkan di tempat lain, di pohon suci buah kultivasi, ternyata di tempat ini telah ditunggu oleh orang-orang dari keluarga Zhou. Iya, mereka ada di tempat ini karena memang mereka juga mengincar benda yang sama dengan benda yang diincar oleh Ling Xia. Dimana kini salah satu pengawal dari keluarga Zhou juga berujar, Tuan, buah kultivasi sepertinya telah dapat dipanen untuk saat ini. Oke, baiklah, Zhou Xian, aku akan pergi mengambilnya. 2 akan aku ambil dan 1-nya akan aku berikan kepada dirimu. Apakah itu cukup? Tanya tuan muda itu. Ya tuan, 3-tiganya Anda ambil juga tidak masalah, karena memang setelahnya kami dapat kembali lagi untuk dapat mengambil sisanya. Jadi ya, itu tidak masalah, ujar pelayan ini kepada tuan muda Zhou itu. Dan benar saja, ketika matahari telah mulai terbit, kini orang-orang dari keluarga Zhou mereka pun mulai akan mengambilnya. Namun ketika buah itu akan dipetik, ternyata hilang. Waduh. Ya, buah itu hilang tepat di hadapan tuan muda keluarga Zhou ketika ia ingin memetiknya, karena ternyata ia kalah cepat dengan Zhu yang memang telah mengambilnya duluan. Hei, melihat hal itu tentu saja membuat bocah ini pun bertanya, siapa kau? Aku? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Namun yang jelas, aku berterima kasih kepada kalian yang telah menjaga tempat ini. Dan jika kita dapat bertemu lagi, aku akan mengundangmu makan malam, sambut dari Zhu. Hei, mendengar hal itu tentu saja membuat si bocah ini pun cukup kesal. Buah yang telah ia incar malah dicomot oleh orang lain. Waduh. Dan hal ini membuatnya berujar, Xian, cepat bunuh bocah itu. Ya, mendengar perintah dari tuan mudanya, di sini penjaganya, ia pun memerintahkan kepada bawahannya untuk segera menyerang Zhu. Semuanya, pasukan pemanah, bunuh orang itu. Kini ada ratusan anak panah datang melesat ke arah Zhu. Hei, melihat hal itu membuat Zhu pun berujar, kau ingin menyakitiku dengan serangan panah besi? Biar aku beritahu kau kalau itu tidaklah bekerja. Karena di sini, Zhu ia pun mengeluarkan aura bertarung milik Moshi yang cukup untuk dapat menghentikan semua serangan anak panah itu. Dan itu tentu saja membuat mereka pun cukup terkejut. Hei, serangan anak panah itu tidak bekerja. Sedangkan untuk bocah Zhou ini, ia pun cukup kesal melihat lawannya ternyata cukup kuat pula dan memaksa dirinya sendirilah yang akan melawan Zhu. Dengan teknik perubahan yang ia kuasai, ia pun mencoba untuk menerjang Zhu dari depan. Tapi, nggak kena. Ya, melihat hal itu tentu saja membuat Zhu berujar, hei, kau ini kucing kah? Kupikir kau adalah seorang master, taunya ilih, ternyata anak kucing. Ya, dikatai anak kucing membuat bocah ini pun cukup kesal. Dan ia juga meminta kepada bawahannya untuk segera kembali menyerang Zhu. Kalian, para penjaga, kenapa kalian diam aja? Cepat, serang kampret itu. Ya, apa? Kampret? Kau menyebutku kampret? Apakah kau tidak pernah diajarkan sopan santun sama bapakmu? Plak! Digampar oleh Zhu. Ya, digampar berulang kali oleh Zhu membuat liontin yang dikenakan oleh bocah ini ternyata bercahaya dan itu memberikan barrier pelindung. Di sini bocah itu pun sembari menangis, ia juga berujar, kampret, kau beraninya kau memukulku, kau akan mati. Sedangkan untuk Zhu yang melihatnya, kau memiliki giok, batu giok yang dapat menyelamatkan nyawamu. Berarti kau ini bukanlah orang biasa. Apakah kau seorang bangsawan? Tapi untuk Zhu yang berasal dari sekte casting art, ia pun juga tahu benda apa itu yang dimiliki oleh bocah ini. Hei, itu adalah giok pelindung. Dan selama ini sekte Zhu kami telah menjual benda itu untuk pelindungan diri. Tapi benda itu hanya akan bekerja saat nyawa penggunanya dalam bahaya. Tapi masa cuma aing gampar bisa dianggap mengancam nyawa? Apa-apaan ini?
Namun untuk si bocah itu yang telah digampar oleh Zu, ia pun masih saja mengupat dengan mengatakan kalau Zu adalah seorang binatang yang berasal dari dunia batas bawah. Mendengar mulut jahat dari seorang bocah membuat Zu pun cukup kesal dan plak menggamparnya kembali. Ya, digampar oleh Zu membuat bocah itu pun kesal, emosi sampai-sampai ia pun harus menangis dan bertanya, kau kultivator pedang, siapa kau sebenarnya? Kau berasal dari dunia bawah dan kau berani-beraninya menamparku. Sedangkan untuk si kampret ini yang tahu kalau tuan mudanya memiliki giok pelindung, ia pun meminta kepada bawahannya untuk segera menyerang Zu karena mereka tidak perlu khawatir dengan tuan muda terluka karena memang ia memiliki giok pelindung. Ya, tahu kalau mereka semua akan mengincar dirinya. Di sini ya udahlah los. Zu ia pun melepaskan bocah yang ia tangkap itu. Ya, melihat tuan mudanya dihempaskan oleh Zu di sini, penjaganya itu ia pun meminta kepada bawahannya untuk segera menyelamatkan tuan muda. Sedangkan dirinya lah yang akan menghajar Zu dengan mengeluarkan naga miliknya. Ya, melihat ada naga ungu datang ke arah dirinya. Di sini Zu ia pun tahu dan ia juga santuy aja. Bahkan ketika naga itu melepaskan semacam serangan langsung ke arah dirinya. Dan untuk dapat menahan serangan itu, Zu ia pun memblokir serangan itu dengan menggunakan tebasan Moxie. Ya, melihat serangan pertamanya ternyata gagal. Di sini naga ungu itu pun kembali ia melepaskan sihirnya ke arah Zu. Ya, melihat Zu sepertinya terkena telak serangan naga miliknya. Di sini kampret ini berujar, serahkan semua buah kultivasi itu. Dengan begitu aku mungkin akan meninggalkan mayatmu dengan utuh. Sedangkan untuk Zu, kau ingin menyerangku dengan menggunakan kekuatan ilusi domain spirit kah? Apakah kau bercanda? Maka dari itu Moxie lakukanlah. Ya, kini Moxie ia pun menyerang langsung ke arah serangan ilusi itu dari depan yang hampir aja memenggal kepala naga milik si kampret itu. Dan itu juga membuat kampret ini pun yang cukup terkejut, ia pun harus terjatuh dari naga miliknya. Merasa telah cukup, di sini Zu ia pun memutuskan untuk pergi aja. Tuan muda Zhao, sebaiknya kau pulang aja. Sedangkan untuk si kampret ini, ia pun meminta kepada bawahannya untuk mengejar Zu. Dan benar saja, kini Zu yang ingin pergi, ia pun lalu diuber-uber oleh orang-orang para kroco-kroco dari keluarga Zhao. Tapi tiba-tiba saja, Zu ia menghilang di dalam sebuah lukisan tinta. Dan itu tentu saja membuat mereka yang melihatnya bingung lah bagaimana bisa ini terjadi. Hei, apa yang terjadi? Bagaimana bisa ia menghilang begitu aja? Ya, mereka semua pun cukup bingung bagaimana bisa Zu menghilang, mengingat secara tiba-tiba ia berubah menjadi sebuah tinta. Ya, mendapatkan Zu yang berhasil kabur membuat bocah ini pun cukup kesal dan ia mengupat dengan kata-kata kasar. Namun tak lama setelahnya muncullah seseorang yang mengajak mereka untuk bekerja sama, dan orang ini adalah Shu Dourin yang berasal dari sekte tikus. Sedangkan di sisi lain, Zu ia pun mendapatkan buah kultivasi. Buah kultivasi ini, apakah buah ini yang benar-benar dapat membantu manusia ataupun naga naik ke tingkatan raja kah? Ya, kau benar. Berikanlah buah itu kepada Xiaoqing. Itu sangatlah cocok untuk Xiaoqing, sambut dari Lin Xia. Ya, aku akan memberikannya nanti. Saat ini, Xiaoqing ia ada di Lincuan. Ya, kaulah kembalilah dulu. Aku akan pergi lagi dan mengambil benda-benda yang sekiranya berharga, ujar dari Zu. Oke, baiklah, sambut dari Lin Xia. Dan beberapa saat kemudian, kini di sisi lain, di hutan suci milik keluarga Nan, mereka pun didatangi oleh para kampret-kampret yang berasal dari sekte tikus. Ya, kedatangan sekte tikus itu ternyata membuat ulah, dan itu menarik perhatian Lin Xia yang baru aja tiba dan bertanya, ada apa ini ribut-ribut? Ya, kedatangan Lin Xia membuat para penjaga dari keluarga Nan ia berujar, Nona, akhirnya Anda kembali. Mereka ini adalah orang-orang yang ingin merebut hutan suci milik keluarga kita. Ya, melihat kedatangan Lin Xia membuat si kampret ini bertanya, hei cantik, apakah kau Nona muda keluarga Nan? Sedangkan untuk Lin Xia, hei kampret, kota Zulong memiliki aturan yang kuat. Ini adalah wilayah dari keluargaku dan kau berani-beraninya menerobos masuk dan berniat untuk menguasainya kah? Apakah artinya kau siap untuk mati di tempat ini? Ujar dari Lin Xia. Ya, mendapatkan peringatan keras dari Lin Xia, si kampret tikus ini ia malah berujar, dasar klan lokal, klan rundahan.
Kalian berani-beraninya melawan kami, hahaha. Sungguh sangat lucu. Pergilah kalian dari tempat ini. Tempat ini akan menjadi milik kami. Atau tempat ini akan menjadi kuburan buat kalian. Ujar si kampret tikus itu. Tapi mendengar Lingsha yang tetap bertahan keras dan ingin mengusir mereka. Di sini salah satu kampret yang berasal dari keluarga Zhao yang memang telah menjalin kerjasama dengan sekte tikus. Ia malah ingin menyerang Lingsha. Tapi hal itu dihentikan oleh si tikus ini. Tuan, Anda tidak boleh gegabah, biar kami aja yang mengurusnya. Nona Nan, anggota keluargamu telah membunuh salah satu anggota kami. Maka dari itu, kau harus membayar mahal. Tapi ya, jika kau dapat membuat tuan muda dan juga diriku senang dengan tubuh indahmu, mungkin saja kalian dapat dimaafkan. Ujar si kampret tikus ini yang memang terpesona dengan tubuh duhai milik Lingsha. Namun sesaat setelah ia berujar demikian, bam! Yang ada palanya ditembus oleh sesuatu. Bukan cuma muka tikus itu aja, tapi mereka semua yang ada di tempat ini, mereka semua, tubuh mereka, semuanya ditembus oleh kuas milik Lingsha. Ya, setelah membunuh mereka semua, Lingsha pun juga berujar, gantung. Gantung tubuh para sampah-sampah itu di batas luar kediaman keluarga Nan. Baik, sambut para penjaga. Dan benar saja, kini di gerbang masuk keluarga Nan, tubuh para tikus-tikus itu digantung dan diberikan sebuah papan peringatan kalau ini adalah nasib yang akan menimpa mereka jika berani-beraninya masuk dan mengusik keluarga Nan. Dan tentu saja hal itu membuat para kampret-kampret tikus lainnya menjadi kircep dan gila. Sedangkan untuk para penjaga keluarga Nan, mereka pun mengatakan kalau Nona adalah kembaran dari Yunzi, sang dewa perang dari Lin Chuan. Pantas saja Nona sama kuatnya sama-sama mengerikan dengan Yunzi. Dan untuk Zhu yang telah kembali, doi pun juga berujar, Nona Lingsha, idemu sungguh edan, menggantung para mayat untuk memberikan peringatan keras. Ini sungguh sangat luar biasa. Tapi karena memang di tempat itu terdapat tubuh milik keluarga Zhao, yaitu Zhao Cheng, bisakah aku membawanya untuk mendapatkan kompensasi dari keluarga Zhao? Pinta dari Zhu. Iya, terserahmu lah, sambut dari Lingsha. Dan kini di kediaman keluarga Zhao, Zhu ia pun datang membawa mayat Zhao Cheng. Ya, kedatangan Zhu di kediaman keluarga Zhao lalu disambut oleh kepala pelayan mereka yang bertanya, Tuan muda Zhu, apa yang membawa Anda ke tempat ini? Sedangkan untuk Zhu yang melihatnya, bocah ini, ia telah pulih kah? Ia telah pulih dengan cepat rupanya. Kini Zhu ia pun juga mengatakan niat kedatangannya. Keluarga Nan dan juga sekte Zuku telah memiliki hubungan yang cukup baik. Dan aku yakin kau telah mendengar tentang mayat yang menggantung baru-baru ini, ya kan? Aku pikir keluarga Zhao selalu menjadi keluarga yang terhormat. Dan kurasa ini tidak mungkin keluarga Zhao melakukannya, ya kan? Mencoba mengambil alih tanah milik keluarga Nan. Aku juga takut kalau orang luar akan salah paham tentang keluarga Zhao. Maka dari itu aku membawa semua mayat-mayat dari keluarga Zhao ini, yaitu Zhao Cheng yang memang telah digantung itu. Sindir keras dari Zhu. Tidak mungkin tuan muda. Cheng Hui ini ia telah berkolusi dengan faksi jahat dari keluarga Zhao kami. Keluarga Zhao kami juga tidak ada hubungannya dengan penyerangan ke wilayah keluarga Nan. Ujar si kampret ini yang mencoba untuk meyakinkan Zhu. Anda telah membunuh Zhao Cheng. Anda telah menyelamatkan wajah dari sekte Zhao kami. Bahkan aku juga pasti akan membunuh Zhao Cheng jika aku mendapatkannya ia melakukan hal itu, tuan muda. Ujar si kampret ini. Namun di dalam hati, sial. Ternyata penyerangan itu telah gagal. Sedangkan untuk Zhu, Zhao Cheng, ia telah merusak beberapa properti milik keluarga Nan dan seharusnya, kau tahu itu. Iya tuan, tuan muda Zhu, saya paham. Meskipun ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhao kami, tapi tetap aja, ini ia sebelumnya adalah anggota keluarga kami. Maka dari itu, ini adalah salahku yang lalai dalam mendisiplinkannya. Maka dari itu, aku Zhao Xian, aku akan menembus kerugian itu. Dan kuharap tuan muda Zhu mau menerimanya. Ya, baiklah, aku percaya dengan keluarga Zhao, sambut dari Zhu. Zhao Xian, kau memang memiliki reputasi yang sungguh sangat luar biasa, tambah dari Zhu. Sedangkan di dalam hati, mantap. Selain mendapatkan buah kultivasi dari para kampret-kampret ini, Aing juga mendapatkan duit kompensasi. Dan ketika si kampret Zhao ini, ia pun mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk dapat menembus kesalahan dari Zhao Cheng. Ya, setelah mendapatkan duit, Zhu ia pun lalu kabur dari dalam kediaman keluarga Zhao. Ya, setelah Zhu pergi, kini tuan muda dari keluarga Zhao, ia pun muncul dan bertanya, siapa itu?
Ya, pelayan ini pun mengatakan kalau itu adalah Zhu Mingyang, satu-satunya tuan muda dari sekte Zhu. Oh iya? Tapi ku pikir-pikir, ia memiliki ciri-ciri yang sama dengan pencuri itu, ujar bocah ini. Tuan muda, itu tidaklah mungkin tuan. Lagi pula sulit bagi kita untuk dapat menyelidikinya, mengingat dia adalah tuan muda dari sekte Zhu. Dan dia juga memiliki dukungan yang kuat dari sekte pedang Yaoshan tuan. Terlebih lagi, ia juga bukan seorang kultivator pedang. Dia adalah seorang sampah. Iya tuan muda, Anda tidak perlu memikirkan tentang bocah itu, ujar kepala pelayan ini. Diam, jangan banyak bicara kau. Sekarang aku minta kepada kau untuk segera pergi mencari pencuri itu secepat mungkin. Karena setelah aku mendapatkannya, aku pasti akan mengulitinya hidup-hidup dan membunuhnya, ujar bocah kampret ini yang memang kesal setelah ia digampar berulang kali oleh Zhu. Ya, baiklah tuan, kami akan segera pergi mencarinya tuan. Tapi ya, saat ini kami juga masih kekurangan kekuatan sumber daya kultivasi tuan. Jadi kami masih membutuhkan tuan muda untuk dapat mencari sumber daya itu dulu tuan. Oke, baiklah. Kalian bisa pergi ke area Gunung Juleing. Di tempat itu terdapat kota Kuni yang dapat memberikan banyak sekali harta karun, ujar bocah ini. Tapi bocah ini juga mengatakan kalau di tempat itu tidaklah mudah untuk dapat ditaklukkan. Karena memang di tempat itu muncullah sekelompok pasukan yang cukup kuat. Bahkan saat ini keluarga kerajaan ia telah mengutus beberapa pasukan besar untuk dapat menyelidiki tempat itu. Dan hal itu pun dilakukan oleh kaisar karena memang kota Juleing itu diciptakan oleh seorang pembelot yang berasal dari ras dewa Ming. Namun selama kau ikut mendaftar dan mengikuti koalisi itu serta mengikuti semua perintah dariku, aku jamin kau akan mendapatkan banyak sumber daya kultivasi di tempat itu nantinya, ujar bocah ini. Bocah ini juga meminta jatah reman yaitu 50% dari hasil rampasannya nanti. Dan sisanya silakan kau bagi-bagikan kepada para kroco-kroco dari keluarga Zhu yang lainnya. Sedangkan untuk Zhu Mingyang, kini pun membagi hasil panennya dengan Ling Xia, di mana Zhu akan mengambil 1 dan 2 sisanya akan diberikan kepada Ling Xia dan juga Yun Su. Dan untuk Ling Xia sebagai rasa terima kasih, ia pun akan memberikan jus Namnu buatan klannya untuk dapat Zhu berikan kepada Shouking untuk dapat membantu Shouking berkembang lebih pesat lagi. Karena memang dengan campuran dari jus Namnu ditambah dengan buah kultivasi, itu pasti akan membuat Shouking menjadi super duper OP lagi. Wow, ini akan sungguh sangat luar biasa. Namun untuk Ling Xia, ia juga meminta agar Zhu meminta petunjuk dari gadis Shi. Karena memang gadis Shi adalah seorang dukun yang dapat melihat bintang ataupun masa depan. Pasti ia akan dapat memberikan solusi yang sungguh sangat luar biasa untuk dirimu. Namun tak lama setelahnya, kini muncullah gadis Persik. Ia datang melaporkan kepada Zhu yang mengatakan kalau ia menemukan sesuatu yang sekiranya cocok untuk dapat diberikan kepada Evil Star. Hei, mendengar itu membuat Zhu pun bertanya, apa kau bilang? Ya, aku menemukan seseorang yang menjual kristal void. Karena memang rumornya kristal void berasal dari benturan energi yang berasal dari lincuan dan juga dataran utama saat mereka bersatu. Dan seharusnya dengan energi yang luar biasa itu akan cocok untuk Evil Star yang memang memiliki atribut aneh. Tapi sayangnya, penjual kristal void itu ia hanya ingin menukarkan kristal itu. Kristal miliknya hanya dengan inti kristal dari naga tingkat raja. Tapi ya tentu saja mendapatkan inti kristal naga tingkat raja, itu sungguh sangat sulit, sambut gadis Persik ini. Tidak, tenang aja, aku memiliki 2 inti naga, sambut dari Zhu. Ya, mendengar hal itu, kini gadis Persik ia pun akan pergi mengatur pertemuan antara Zhu dan juga pemilik kristal void itu. Dan pertukaran mereka akan dibahas di part selanjutnya. Bye, dimana di part selanjutnya Zhu ia akan menghajar para kampret-kampret yang memang ia temui di area gua milik Yunzi. Dan sampai jumpa, bye.